Shalom, selamat pagi, salam sehat, salam jumpa dalam kasih Kristus. Kita berjumpa kembali dalam program Suara Kebenaran Kimit Klasis Kota Kupang Timur. Sebelum kita mendengarkan berita firman Tuhan, mari kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Tuhan yang selalu kami sembah di dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami boleh datang menghampiri Dikau di hadapan takhta kerajaan-Mu pada pagi hari yang indah ini. Kami boleh bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan telah menganugerahkan kami nafas kehidupan secara gratis dan cuma-cuma. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah saat ini sebelum kami membaca dan merenungkan bagian daripada firman kebenaran-Mu, kami mengundang kuasa Roh Kudus-Mu, hadirkan di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga di saat kami membaca dan merenungkan bagian dari firman-Mu itu, boleh menjadi suatu kekuatan baru di dalam hidup dan kehidupan kami. Bapa di sorga, mengampuni setiap salah dan dosa kami, dosa di dalam pikiran, perkataan, terlebihnya perbuatan kami. Datang serta berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan berita firman-Mu. Di dalam nama Yesus firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Kita akan membuka pembacaan kita pada pagi hari ini yang terambil dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-17, yang berbunyi kepada kita demikian dengan perikopnya, perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah berita firman Tuhan, dan yang dikatakan berbahagia adalah kita yang mendengarkan berita firman ini, lalu kita melakukannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Sekali lagi, selamat pagi, salam bagi kita semua. Pada pagi hari ini, firman Tuhan datang kepada kita dengan tema diutus untuk menghasilkan buah. Apa yang diharapkan oleh seseorang ketika menanam pohon? Misalnya pohon rambutan, pohon mangga, pohon nangka, atau pohon alpukat di halaman rumahnya. Mungkin yang hendak diperoleh adalah kesejukan, keteduhan, dan keindahan. Tetapi semuanya itu tidak menghilangkan fungsi utamanya, yaitu untuk menghasilkan buah. Karena itu sekalipun semua pohon yang disebutkan ini memberikan kesejukan, keteduhan, dan keindahan, namun ketika sampai bertahun-tahun tidak menghasilkan buah,
bisa saja pohon itu ditebang dan diganti dengan pohon lain. Contoh, ada seorang ibu yang menanti pohon mangganya bertahun-tahun tidak berbuah. Tetapi pada satu hari dia mengambil parang lalu menghadap pohon mangga. Dia omong dengan pohon mangga, kalau tahun depan lu sonde berbuah, nanti bepotong salu. Pakai ini parang. Nah, apa yang terjadi? Tahun depan ini pohon mangga berbuah-buah. Buahnya sangat banyak. Tetapi apa yang dilakukan oleh ibu ini kepada pohon mangganya? Dia datang, dia omong lagi. Dia bilang, puji Tuhan, lusu berbuah banyak. Besok potong salulai. Bapak, mama, dan saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Orang Kristen seumpama pohon yang berbuah. Sekalipun kehadirannya membawa kesejukan, keteduhan, atau keindahan. Namun apabila tanpa buah, maka ada saatnya akan ditebang dan diganti dengan pohon yang lain. Untuk memberikan harapan itu adalah harapan akan buah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang diberkati Tuhan, bacaan kita berbicara tentang kasih. Kasih ini bukan sembarang kasih, tetapi inilah kasih Kristus. Apa ciri dari kasih Kristus? Bacaan ini menunjukkan beberapa hal, yaitu yang pertama, kasih Kristus adalah kasih yang mau hidup dalam persatuan dan persekutuan yang kuat. Itu di dalam ayat yang ke-9. Antara Allah Bapa, Anak, Roh Kudus, dan jemaat, semuanya hidup dalam satu kesatuan. Hal yang kedua, kasih Kristus adalah kasih yang penurut. Ayat 10. Ini bukan berarti kalau mengasihi maka harus mengekor atau membius saja. Tidak. Yesus bilang, seperti aku menuruti perintah Bapakku, tentu saja perintah Sang Bapa adalah perintah yang baik dan untuk kebaikan. Dengan demikian, yang dimaksud dengan penurut adalah bahwa kita sadar untuk kebaikan itu sendiri. Kita mesti meninggalkan keegoisan kita untuk kita mencapai satu tujuan bersama. Bapak, mama, dan saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Hal yang ketiga, kasih Kristus adalah kasih yang membawa sukacita. Itu di dalam ayat yang ke-11. Siapa yang tidak gembira ketika dia dicintai oleh orang? Saya mencontohkan suatu contoh. Apabila ada seorang cewek yang tiba-tiba ia dicintai oleh seorang, tetapi itu orang gila, laki-laki gila. Ya tentu ia pasti merasa kaget, merasa takut. Setelah orang gila ini berteriak, bertemu dengan si cewek ini, dia bilang atau dia berteriak, "Becinta lu sampai mati." Pasti cewek ini mendengar suaranya dan dia langsung bangun lari. Lalu dia omong, "Hei, tadi malam bermimpi apa kau beta ketemu dengan orang gila ini?" Atau orang yang dengan perilaku dirinya sebagai seorang teroris, dia mencintai seorang perempuan, pasti juga ini perempuan dia sone mau. Begitu juga dia berbuat onar, pasti juga perempuan ini tidak mau. Tetapi bagaimana kalau orang dicintai orang yang baik? Contoh, itu cewek dia dengan senang hati kalau cowok yang ganteng mencintai dia, pasti dia menerima dengan baik. Pasti ada sukacita yang besar. Seperti itulah kasih Kristus. Ketika kita dikasihinya, yaitu kita dikasihi oleh Tuhan, sukacita kita menjadi penuh. Hal yang keempat, kasih Kristus adalah kasih yang rela berkorban. Ayat yang ke-13. Ketika Yesus mengasihi kita, dia mengorbankan dirinya. Bahkan nyawanya pun diserahkan. Itu bukan sekedar basa-basi atau rayuan gombal, melainkan sebuah kenyataan yang sudah terbukti. Masuk dalam hal yang kelima. Kasih Kristus adalah kasih yang mengubah hamba menjadi sahabat. Ayat 15.
Sebelumnya semua orang berstatus hamba Allah, tetapi karena kasih, Yesus mengubah status para hamba itu menjadi sahabat. Dengan demikian, posisi mereka bukan lagi atasan bawahan, melainkan setara dan sederajat atau sama. Hal yang keenam, kasih Kristus adalah kasih yang aktif dan mengambil inisiatif, yaitu ayat 16. Ketika Yesus mengasihi murid-muridnya, dia lalu memilih mereka. Jadi dia mendahului dalam bertindak dan kemudian menerima respon yang baik. Inilah ciri-ciri dari kasih Kristus. Bapak, Mama, dan saudara-saudari yang diberkati Tuhan, berdasarkan penjelasan ini, ada beberapa poin yang sangat penting yang bisa kita jadikan pedoman hidup. Itu juga bisa disebut sebagai buah-buah iman. Yang pertama, hiduplah dalam persekutuan dan persatuan yang erat. Ini berarti orang yang mengasihi tidak akan hidup dalam perpecahan. Apabila menimbulkan perpecahan, itu hanya terjadi jika hidup di luar kasih Kristus. Bapak Mama yang terkasih, sebaliknya, jika hidup di dalam kasih Kristus, maka akan ada persatuan dan kesatuan. Sebab kasih itu merangkul, bukan memisahkan. Kasih itu menyatukan, bukan menduakan. Mempererat, bukan memperlonggar. Saya memberi contoh tentang mempererat. Ada cowok yang dia berboncengan dengan ceweknya di atas motor. Pasti dan kebiasaan, ini cewek kalau kuat-kuat. Hampir-hampir ini cowok sonde bisa bernapas. Karena cewek kalau kuat-kuat takut kalau longgar. Berarti ada cewek lain bisa masuk lewat celah itu. Maka dengan sendirinya keduanya seperti dua kertas yang ditempel dengan lem. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Hal yang kedua, hiduplah dengan sikap mau saling peduli dan menjadi orang-orang yang penurut dalam kebaikan. Poin yang ketiga, jadilah orang-orang yang senantiasa bersukacita dan mau bersyukur dalam setiap kesempatan. Yang keempat, berkorbanlah satu sama yang lain, sebab kasih yang sejati itu tanpa pamrih. Poin kelima, hindarilah hidup saling menindas atau menyerahkan. Sebaliknya, orang percaya mesti menumbuhkan kehidupan yang setara dengan orang lain. Poin keenam, jadilah orang-orang yang mengambil inisiatif dalam hal-hal yang baik. Sebab dengan demikian kita menjadi pelopor, bukan pengekor. Kasih adalah buah iman orang Kristen. Karena itu sekalipun ada begitu banyak kebaikan yang ditunjukkan oleh orang Kristen, namun tidak disertai dengan kasih, itu sama dengan pohon yang memberikan kesejukan dan keindahan tanpa buah. Pohon seperti itu akan ditebang. Orang Kristen bisa saja menunjukkan berbagai bentuk kebajikan, tetapi tanpa kasih, semua itu tidak bernilai apa-apa. Sebab kasih merupakan inti iman dan ajaran Kristus yang ada di dalam Tuhan dan ajaran Kristus untuk juru selamat dunia. Sekiranya Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita satu hati dalam doa. Ya Allah, Bapa di sorga, kembali lagi kami menaikkan pujian dan syukur kepadamu Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan kami kesempatan dan waktu untuk mendengarkan berita firman-Mu. Dan dari firman yang kami dengar, biarlah Tuhan utus Roh Kudus-Mu tinggal di dalam hati batin kami, supaya Roh Kudus-Mu itu tetap menuntun kami untuk mengartikan firman itu lebih lanjut, lebih mendalam di dalam setiap kehidupan kami sebagai orang-orang beriman, sebagai orang-orang yang selalu percaya kepadamu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Bapa di sorga, pada saat ini juga
Hamba-Mu berdoa sekiranya di dalam kehidupan kami manusia zaman sekarang ini, kami dilanda oleh virus corona yang merajalela di permukaan bumi. Tetapi kami berdoa di dalam nama Yesus, dengan api surgawi-Mu, Tuhan akan membakar, hanguskan semua virus-virus ini. Dan kami sebagai anak-anak-Mu, boleh kami beraktivitas dengan baik. Dan juga kami boleh dapat memuji, memuliakan akan kebesaran nama-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa di sorga, pada saat ini juga hamba berdoa bagi karyawan yang bertugas di Gemit Klasis Kota Kupang Timur ini. Sekiranya Tuhan menolong, melindungi mereka bersama dengan Bapak Ketua Klasis. Sehingga apa yang mereka rencanakan, apa yang mereka naikkan kepadamu Tuhan, Tuhan boleh menjawab doa-doa kami. Berikan kami kesehatan, berikan kami kekuatan, berikan kami pertolongan. Supaya di dalam hidup dan kehidupan kami ini dapat diberkati oleh Tuhan. Bapa di sorga, tentu di dalam kehidupan kami melakukan dosa. Dosa di dalam pikiran, perkataan, terlebihnya perbuatan kami. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Karena Tuhan siap mengampuni kami. Terima kasih Bapa. Bapa di sorga, tentu masih banyak permohonan, permintaan yang kami naikkan kepadamu. Tetapi sebelum terungkap dari loh dan hati batin kami yang dalam, Tuhan sudah mengetahui semuanya ini. Inilah kami Tuhan, dengar dan sambut kami. Karena hanya di dalam nama Yesus kami boleh bersyukur, berterima kasih kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan, selamat memulai hari ini dalam tuntunan Roh Kudus. Sekiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dari sekarang kekal sampai selama-lamanya. Sekian, terima kasih. Shalom.